Jadi siapakah pelayan Tuhan itu? Dan apa itu pelayanan? Ini pertanyaan penting. Sebab seringkali kita menganggap yang disebut pelayan Tuhan adalah yang bergelar pendeta, punya title kependetaan, atau jabatan-jabatan rohani, barulah disebut pelayan Tuhan. Kemudian ada begitu banyak anggapan bahwa yang disebut pelayanan adalah semua yang berpusat pada sebuah mimbar di dalam sebuah gedung yang disebut gereja. Itulah pelayanan yang sebenarnya. Nah, inilah pemikiran yang selama ini ada pada kebanyakan orang Kristen. Apakah itu benar? Jawabannya tidak. Semua orang percaya sebetulnya adalah pelayan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap percaya adalah pelayan Tuhan. Setiap murid Kristus adalah pelayan Tuhan. Pelayanannya di mana? Pelayanannya di salah satu daripada 7 spheres of ministers. Ya, disebut spheres of ministries. Spheres itu bidang, ya, area. Ministries itu apa sih? Ministries itu artinya duta. Ministries itu juga artinya pelayan atau pelayanan, dan ministries itu juga berarti menteri dan kementerian. Jadi, di manakah kita melayani? Yaitu di salah satu dari 7 spheres. Spheres itu apa saja? Ada 7. Spheres A-nya arts, entertainment, sport, and fashion. Spheres B-nya adalah business and finance. Nah, malam hari ini kebanyakan para narasumber adalah orang-orang yang ada di sphere business and finance. Lalu sphere C-nya adalah charity, religion, human rights, social environment. Sphere D-nya adalah digital media, IT and science. Sphere E-nya adalah education and school. Berikut yang keenam adalah family, community, social environment, ya. Dan spheres yang ketujuh adalah government and politik. Oke, jadi inilah spheres pelayanan kita, inilah ladang pelayanan kita, field of your ministry. Jadi kalau saudara ada di government and politik, saudara ada di situ, berarti saudara itu adalah duta Kristus yang ada di situ. Saudara adalah pelayan kerajaan Allah di situ. Pelayananmu ada di government and politik. Ya, Anda adalah menterinya Tuhan. Kementerian Anda apa? Kementerian Anda adalah di bidang government and politik. Kementerian Anda adalah bidang family and community. Kementerian Anda adalah bidang education and schools. Ini jelas, ya. Jadi, saudara, Tuhan menaruh kita sebagai duta pelayanan untuk melayani di sana, menghadirkan, mewujudkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di salah satu daripada 7 spheres ini. Oke, ya. Ini sekedar pengantar, ya. Sekedar pengantar supaya saudara kita akan mudah mengikuti diskusi kita malam hari ini. Imamat Rajani, yaitu setiap dari kita punya posisi di imam dan posisi di raja, karena zaman perjanjian lama ada ruangan Maha Kudus yang boleh dimasukin oleh imam. Di perjanjian baru, yaitu di Matius 27:51 dikatakan bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi terbelah dua dari surga sampai ke bumi. Sehingga Maha Kudus, ruangan Maha Kudus bisa dimasuki oleh setiap orang, dan Maha Kudus ini, ruangan Roh Allah ini ada bersama kita setiap saat. Ya. Sehingga untuk setiap kita melakukan performance di marketplace atau di dalam pelayanan sebagai raja atau sebagai imam, itu kita sendiri yang harus membangun, karena ruangan Maha Kudus sudah ada bersama kita 24/7. Kurang lebih begitu, Pak? Ya, sama. Kita ini orang-orang yang udah diselamatkan, diperdamaikan dengan Kristus. Kita adalah imamat rajani. Kita imam, kita juga punya kuasa, diberi mandat oleh Tuhan untuk menaklukkan, menguasai bumi. Oke. Baik. Nah, apa namanya? Kalau gitu, seorang imam yang disebut imam dengan panggilan juga atau pengurapan seorang raja, apakah berarti seorang imam yang disebut saat ini imam tuh ya seperti para pendeta, para gembala, full timer begitu? Apakah mereka
boleh Pak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tanda petik itu disebut sekuler. Artinya mereka terlibat dalam bisnis praktis atau terlibat dalam politik praktis, seperti itu. Pandangan Pastor Gideon gimana nih? Karena Pastor Gideon teolog, khusus belajar teologi ya, jadi mungkin sama Pastor Royal, jadi ini dua orang dulu nih yang kasih pandangan. Silakan Pak Gideon. Pak Bram, itu berkenaan dengan sinode masing-masing ya. Mereka punya oke, gitu ya. ADART-nya sendiri. Tapi kalau saya melihat, kalau kita back to the Bible, apa yang Alkitab katakan, itu saudara-saudara sekalian, saya mau inikan bahwa ada tiga pandangan ini Pak. Pandangan yang pertama itu kaum imam berseberangan dengan yang sekuler kayak bisnis. Jadi pendeta yang kudus, kemudian di luar pendeta itu enggak kudus gitu, sekuler, duniawi. Oke. Ya. Kemudian ada pandangan yang kedua lagi, gereja justru terlibat di dalam dunia, tapi terlibat dalam hal yang secara kecil. Misalnya gereja membuka persekutuan untuk para pengusaha, gereja punya ibadah-ibadah khusus untuk para profesional kayak gitu ya. Jadi dua lingkaran ini, gereja dengan yang sekuler itu cuma di tengah aja gitu ya, buletannya kena. Tapi yang ketiga yang Tuhan mau sebetulnya ya kan, di dalam Kejadian 1:28 Tuhan memberkati mereka, kemudian bertambah banyak, multiply, kemudian taklukkan bumi, kuasai bumi. Harusnya panggilan gereja itu bukan hanya sebagian di dalam dunia ini, tetapi turut terlibat di dalamnya, mempengaruhi, berdampak bagi bumi. Sehingga yang terjadi itu ada triangle ya, segitiga. Gereja, Allah, dan dunia. Allah memerintah gerejanya, Allah memerintah dunia, kemudian gereja membangun hubungan relasi dengan Allah, gereja mengelola dunia. Sehingga gereja bisa berdampak, gereja punya pengaruh di mana marketplace atau workplace yang ada itu. Sehingga doa Tuhan Yesus kan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tugas panggilan orang percaya tidak peduli, bukan hanya pendeta, semuanya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana kita berada. Oke. Baik, ada beberapa pemirsa yang teman-teman kita juga yang hadir join Zoom conference kita malam hari ini, ngobrol soal paradigma kerajaan ini, yaitu ada Dr. Bumbunan Sitorus. Ya. Pak Dr. Bumbunan, boleh kasih pandangannya nggak? Boleh. Silakan Pak Dokter. Salam Bumbunan. Oke. Selamat malam. Karena topik ini sudah selama 2 bulan kami berbicara. Oh ya. Ya, tetapi kami ngambil satu topik. Kemarin pembicaranya adalah Dr. PJ John mengenai Melkisedek priesthood. Nah, itu sejajar. Nah, dalam Alkitabiahnya kita ambil saja langsung, sudah disimpulkan tadi. Sebenarnya bangsa Israel kan dipanggil menjadi imam semua. Tetapi mereka kemudian menolaknya. Demikian juga mengangkat raja manusia. Kita tahu semua imamat dan rajani dari kitab Keluaran yang diteguhkan oleh Petrus, kemudian kita dianggap menjadi imam dan raja, dan 2 kali di Wahyu dikatakan imamat yang rajani, royal priesthood. Satu sisi. Kemudian Paulus akhirnya menyimpulkan ini di dalam 10 perkataan mengenai Melkisedek yang beliau sebut di kitab Ibrani 5, 6, dan 7, 2 kali di Perjanjian Lama, di Kejadian dan di Mazmur 110, kemarin dibahas Dr. PJ John. Hanya 2 keimamatan yang dibagi di sana. Seperti Adam pertama dan Adam kedua. Kesimpulannya imamat yang pertama adalah imamat Lewi. Ya, keturunan Harun. Tapi kemudian imam ini juga jatuh dan kemudian hanya satu keluarga yang dipanggil, yaitu Zadok.
raja yang adil. Saya lanjut, kemudian hanya itu saja. Nah, sekarang sudah digantikan oleh Melkisedek yang lain yang disebut adalah Kristus. Oke. Kristus disebut adalah ya hikmat dan kebenaran atau keadilan kita. Jadi ini yang disebut keimamatan yang tak berakhir, tidak perlu diganti lagi, yang tak berubah. Jadi sudah disimpulkan tadi, semua kita adalah imam dan raja. Nah, dalam hal ini saya pikir level kedewasaannya yang berbeda. Kita abaikan dulu kata pendeta tidak ada di Alkitab. Oke, itu dulu. Tetapi kita punya 5 jawatan yang saya anggap mereka itu adalah elders, tua-tua yang sudah dewasa. Disebut juga bishop, overseer. Yang dulu jawatan ada 3, imam, raja, dan nabi. Tetapi digabung oleh Daud. Daud juga digambarkan sebagai imam Melkisedek. Karena beliau yang membahasnya di Mazmur 110. Yaitu, nah ketika dalam tabernakel Daud dikatakan dia menjadi imam di sana. Berdasarkan keturunan dia tidak boleh beraksi sebagai nabi atau sebagai imam. Dia pantas dihukum mati. Tetapi in the spirit, Shalom semuanya. kita tahu dia yang menjadi Saya imam Andreas. saja. Oke, jadi kita lihat di sini polanya keimamatan ini adalah dari Abraham, kemudian Daud, kemudian Kristus. Tetapi kalau disederhanakan Lewi dan Kristus, dan kita sekarang sudah berada di dalamnya. Jadi keimamatan ini disebut the priesthood of all believer. Terima kasih Pak Bram. Wah, terima kasih Dr. Bumbunan. So clear ya. Oke, nah kalau gitu boleh nggak ya seorang pendeta, seorang full timer, ya apalagi hari ini para pendeta ini tergoncangkan dalam arti begini nih. Banyak pendeta gembala khususnya kan bergantung penghidupannya dari persembahan atau keuangan dari gereja. Nah, tapi sehari-hari ini ketika keuangan gereja mengalami penurunan, maka ini juga berdampak langsung kepada keuangan daripada pendeta. Nah, apakah boleh pendeta itu berbisnis atau gembala seorang pendeta yang tadinya disebut full timer ini bekerja di sektor usaha atau sektor ekonomi? Saya mau tahu pandangan dari orang-orang yang tidak terlibat di dalam gereja. Kalau memandang pendeta itu sebetulnya boleh nggak ya pendeta itu bekerja secara ekonomi? Shalom. Jadi buat hamba Tuhan, pendapat saya mungkin bisa tepat, bisa tidak, karena saya bukan pendeta saat ini. Tapi untuk bekerja, saya pikir itu wajar-wajar saja, selama beliau bekerja untuk mendukung pelayanannya. Karena kebutuhan seorang pendeta tidak berbeda dengan kebutuhan orang-orang yang bukan pendeta. Mereka juga perlu menghidupi keluarganya, anak-anak yang tentu biaya sekolahnya tidak ringan. Jadi tergantung keuangan gereja tersebut. Kalau keuangan gereja mencukupi, itu mungkin lain ceritanya. Tapi kalau keuangan gerejanya kurang, saya rasa dia perlu bekerja untuk membantu keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya. Karena saya juga bertemu beberapa orang waktu kami melakukan penginjilan, ternyata mereka itu adalah anak-anak pendeta yang sudah tidak di dalam Tuhan, bahkan sangat bejat hidupnya. Waktu kami menginjil, mereka cerita bahwa mereka sangat kecewa. Bapaknya seorang hamba Tuhan, hidup kami sangat susah dan terlantar, sehingga mereka timbul kebencian pada gereja, timbul kebencian pada hamba Tuhan, termasuk timbul kebencian pada orang-orang Kristen. Kurang lebih seperti itu, Pastor. Jadi saya rasa untuk perlu diperhatikan bahwa hamba Tuhan juga tidak berbeda dengan kita semua yang bukan hamba Tuhan. Kebutuhan hidup mereka adalah sama, kecuali gereja mencukupinya. Begitu saja, Pastor. Oke. Ya, silakan Pak Gideon. Pandangannya secara teologia gimana? Secara alkitabiah, boleh nggak seorang pendeta atau orang yang merasa terpanggil pendeta full time, tapi bekerja di sektor usaha? Oke, saya katakan tadi kaitannya itu bersinggungan dengan sinode.
Sinode lagi ya. Oke. Ya, sinode Kebijakan sinode masing-masing ya. Ya, ada yang memperbolehkan, kayak di kita kan IFGF itu diperbolehkan. Tapi ada gereja-gereja yang memang udah digaji sama pendetanya, ya udah jangan kerja, cukup kayak gitu kan. Okay. Kalau kita kan jadi ujung tombak sekaligus jadi ujung tombok. Nah, gembalanya kita. Artinya apa? Ya gereja yang harus bisa membiayai. Nah sebetulnya saya dapat pengalaman di dalam pelayanan ini, ada yang namanya istilah sosiopreneur ya. Jadi hamba-hamba Tuhan bisa juga bekerja mungkin di area-area yang sifatnya sosial, misalnya dosen, guru, pendidikan kayak gitu ya. Punya bookstore apa segala macam, jual lagu-lagu VCD apa segala macam yang kaitannya rohani, supaya jangan dicap wah pendetanya bisnis. Nah, jadi yang sifatnya heritage gitu ya, charity. Kemudian ada yang memang yang hybrid itu dia bukan hanya hal-hal yang sifatnya rohani untuk keuntungan aja, bukan profit oriented, tetapi dia gabungan dua itu ya. Dia juga mencari profit juga, hybrid itu. Nah, yang ketiga itu yang profit oriented. Jadi tiga ini ya. Nah, gereja itu benturannya masing-masing itu kaitannya dengan sinode lagi, Pak. Ya. Oke. Baik, berarti saya bisa ngambil kesimpulan begini, secara prinsip sebetulnya Alkitab tidak dengan tegas menyatakan tidak boleh, ya kan? Begitu ya. Tapi kembali lagi kepada juga kebijakan daripada masing-masing sinode. Nah, Pastor Gideon ini seorang gembala senior dari IFGF di Samarinda. Tapi bolehkah Pastor cerita juga bahwa Pastor sekarang ini terlibat juga di dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak langsung berhubungan dengan pengembalaan jemaat? Bisa dibagikan, Pak? Menggembalakan dimulai dengan anak-anak remaja, ya, anak-anak mahasiswa itu investnya cukup gede, ya. Kemudian dari situ kita men-training mereka, mengajar mereka, dan kebetulan saya juga belajar sendiri tentang otodidak, tentang entrepreneurship, dan saya sekarang ambil jurusan leadership and transformation. Kita diajari tentang managing non-profit organization. Nah, kemudian jadi saya dapat diperlengkapi itu. Jadi saya ada di marketplace juga. Jadi di gereja saya punya core team, punya tim inti saya, kemudian saya juga di marketplace yang tidak waktunya itu menyita waktu banyak. Saya bisa dikerjakan, apalagi dengan adanya sekarang dengan digital, saya bisa melakukannya itu. Dan kemudian saya saat ini dipercaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia lewat nanti pelayanan CSR, bagaimana UMKM yang masalahnya itu kan di permodalan kayak gitu. Nah, kami ketemu dengan rekan dari Hong Kong, dia 30 tahun jadi di HSBC ya, Hang Seng Bank, kemudian dipercaya oleh Gubernur BI untuk menyalurkan CSR ini. Nah, ini saya bersyukur sekali Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan memperlengkapi, sehingga saya punya impian itu sesuai panggilan Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota ya. Iya. Nah, mau tidak mau kita kalau mau kesejahteraan kota, itu nadinya, jantungnya bisnis di Indonesia dan dimanapun juga ada di UMKM, ya, bisnis-bisnis kecil ini. Dan bagaimana attitude kita, bagaimana kesaksian hidup kita itu menjadi good news, berita Injil yang mereka akan lihat, mereka akan dengar lewat pelayanan kita, walaupun kita nggak perlu berkhotbah.